Pernah penasaran apa fungsi lubang kecil di bagian atas wastafel? Jumlahnya bisa 1, 2, atau 3, tergantung desainnya. Lubang ini bisa ada di bawah pinggiran yang menghadap cermin. Lubang ini juga bisa menghadap ke arahmu jika terletak di antara katup keran. Fungsinya agar air nggak meluap dan memungkinkan adanya sirkulasi udara di dalam saluran. Jika lubang itu nggak ada, aliran air di wastafel yang penuh jadi lambat karena resistensi terhadap udara yang keluar dari saluran. Bak mandimu juga berlubang kayak gini loh, tapi nggak dengan bak cuci piring. Bak mandi butuh waktu lebih lama untuk diisi, jadi perhatianmu bisa teralihkan, pergi dari situ, dan lupa kalau lagi mengisinya. Jadi bisa dibilang lubang itu lebih dibutuhkan di sana. Tempat cuci piring punya cara atasi meluapnya air dengan adanya pemisah antara kedua bak cuci standar. Dan pemisah ini lebih rendah daripada tepi bak cuci. Mayoritas ransel hiking punya fitur rahasia yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawamu. Jika kamu punya ransel, coba deh lihat tali dadanya. Akan kamu lihat ada peluit terpasang di gespernya. Peluit ini untuk situasi saat kamu sendirian, terjebak di suatu tempat, atau kamu dalam kelompok tapi akhirnya terpisah dari mereka. Nggak semua ransel punya peluit, tapi ransel modern yang didesain untuk bersepeda di gunung, mendaki, berseluncur di salju, main ski, dan berbagai aktivitas di luar rumah serupa punya. Omong-omong tentang ransel, kayak aku tadi, banyak merek ransel punya model standar yang dilengkapi dengan tambalan yang dijahit di bagian luar dan berbentuk berlian. Kita sebut ini lash tab atau sebagian orang bilang pig snout atau moncong babi. Awalnya, produsen menemukan fitur ini agar orang bisa membawa kapak es pas naik gunung. Mereka membuatnya dari kulit untuk mengurangi kemungkinan membeku. Tentu saja, kebanyakan backpacker nggak mengalami petualangan semacam ini. Tapi tambalan ini masih berguna, sebab kamu bisa memegangnya dan langsung mengambil barang tertentu kayak ponsel atau botol air. Atau mengikat sepatu mendaki dan beberapa barang penting lain, hingga ruangan di dalam ranselmu jadi lebih lega. Kenapa keranjang belanja berjeruji alih-alih rapat? Ada beberapa alasan untuk itu. Pabrikan memakai lebih sedikit logam, hingga keranjang jadi lebih ringan dan murah. Juga, staf swalayan bisa lebih mudah melihat isi keranjangmu. Dengan begini, kebersihan keranjang juga lebih mudah dijaga. Bayangin, jika keranjang tertutup rapat dan seseorang numpahin jus jeruk atau susu di dalamnya. Dengan berjeruji, keranjang juga lebih mudah kering jika berada di luar saat hujan. Omong-omong, menurutmu kenapa keranjang cucian berlubang-lubang? Agar cucian yang ada di dalamnya bisa bernapas. Jika kamu memakainya buat cucian kotor, akan lebih sulit menyediakan ventilasi pada keranjang yang rapat dan mencegah cucian jamuran. Keranjang tanpa ventilasi juga lebih banyak listrik statisnya. Apa kamu nyadar kalau ada lingkungan kece kecil di sarung tangan skimu? Ya, yang di jari itu loh. Sarung tangan ini dibuat khusus buat seluncuran di salju, main ski, atau aktivitas serupa lainnya. Karena lingkaran ini, kamu bisa nyantolin sarung tanganmu di ransel dengan karabiner. Hadapkan lubangnya ke bawah, biar sarung tangan nggak kemasukan kotoran atau salju saat kamu mendaki atau melakukan aktivitas musim dingin lainnya. Misalnya jatuh berguling-guling menuruni bukit, kayak yang suka kulakukan. Meski kamu bukan pendaki gunung profesional atau semacamnya, memakai karabiner tetap berguna loh. Dengan karabiner, kamu bisa ngeringin sarung tangan dengan jarinya mengarah ke atas. Dengan cara itu, jika terjadi kondensasi, nggak akan menggenang di jari-jari sarung tangan, tapi keluar ke bawah. Kamu tahu paket gel silika yang menyertai tas, sepatu, atau produk baru lainnya? Pikirkan 2 kali sebelum kamu membuangnya ya. Kamu bisa menyimpannya karena gel silika bisa menjaga kesegaran sepatu atau produk lain yang kamu beli. Kantong gel silika ini mirip bahan pengering, karena bisa mengusir kelembapan dari sekitarnya. Kamu bisa memakainya untuk hal-hal lain kayak buat ngeringin ponsel atau alat lain yang kemasukan air. Saat memakai staples, kamu bisa saja tanpa sengaja menyetaples lembaran yang nggak ingin kamu satukan. Melepas staples nggaklah mudah, kecuali dengan trik sederhana. Perhatikan bagian depan staplesmu. Lihat plat logam di sana? Itu namanya landasan. Balik staplesmu. Dengan begini, kamu bisa memutar rodanya ke opsi staples sementara, biar staplesnya nggak sulit dilepas. Ya, landasannya di sana. Jadi bisa kamu atur penyetelan staplesnya.
Kita terbiasa banget dengan pasta gigi warna-warni hingga seringnya nggak kepikiran kenapa begitu. Nah, di tahun 1970-an, orang jadi lebih sadar akan arti penting kesehatan gigi. Mereka ingin fungsi pasta gigi lebih dari sekedar membersihkan gigi. Karena itu, Aquafresh menjadi perusahaan pertama yang menemukan pasta gigi dengan kandungan obat kumur juga, yaitu garis birunya. Setelah itu, mereka tambahkan warna merah yang mewakili bahan untuk membantumu merawat gusi. Kotak aluminium foil punya fitur yang benar-benar bisa disebut tersembunyi. Kayaknya nggak ada orang yang mau repot-repot melihat baik-baik bagian samping kotaknya kan? Ada bundaran yang bisa kamu tembus dengan jarimu. Cukup tekan jarimu ke dalam lubang yang terbentuk dan tahan. Begitulah caranya menahan penggulung kartonnya pas foilnya kamu tarik keluar. Pom-pom topi tuh mirip bola imut atau jelek kalau kamu nggak suka di atas topimu. Mungkin hari ini pom-pom nggak punya fungsi khusus, tapi ini nggak selalu soal detail fashion loh. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah topi ini merupakan temuan orang Viking karena mereka mencari cara untuk menjaga kehangatan telinga selama musim dingin yang panjang. Suatu ketika, mereka juga ngasih pom-pom di bagian atas. Diharapkan pom-pom tersebut mencegah lepasnya jahitan. Kurasa tanduk tradisional itu ditambahkan beberapa saat setelah itu. Kamu bisa menemukan bantalan jarum dan jarum pentul bentuk tomat di banyak rumah tangga. Tapi lihat stroberi yang menjuntai dari atas ini. Agak aneh kan? Mengingat buah ini nggak tumbuh dari pohon tomat. Tapi dalam konteks ini, fungsi stroberi adalah untuk jarum yang lagi kamu pakai sekarang. Jadi kamu nggak bingung nyariin di antara banyak jarum lain di bantalan. Perhatikan bagian atas tutup tube pasta gigi atau krimmu. Kerucut runcing yang kamu lihat di bagian dalam tutup ini bisa membantu saat kamu membuka tube baru, sebab kamu bisa memakainya untuk melubangi segelnya. Jadi, nggak usah nyari benda tajam atau make kukumu lagi. Apa ada pola biru dan putih di bulu sikatmu? Pastinya, tampilan ini bikin sikat gigimu lebih bergaya. Tapi fitur ini punya tujuan sendiri loh. Produsen sikat gigi mendesain pewarna biru agar semakin luntur. Seringnya, ini terjadi bersamaan dengan saat kamu harus ganti sikat gigi. Kamu dianjurkan untuk menggantinya tiap 3-4 bulan sekali. Tapi kalau kamu lupa, warna biru ini bisa jadi pengingat yang berguna. Banyak mobil memiliki titik-titik hitam di sepanjang tepi jendelanya. Benar, ini desain keren, tapi kemungkinan pabrikan mobil nggak akan mau menghabiskan uang untuk menambahkan sesuatu yang nggak ada fungsi praktisnya. Titik-titik ini disebut fritz, bukan fritz cowok Jerman itu ya. Jika suhu di dalam mobilmu mengalami fluktuasi ekstrim, fritz hadir untuk memastikan pinggiran kaca nggak bakal pecah berkeping-keping. Ide yang bagus. Kaleng bensin memiliki lubang kedua yang sangat kecil. Lubang ini berfungsi untuk mencegah menggelegaknya bensin saat udara tersedot ke dalam lubang ketika kamu menuang cairan itu dari kaleng. Sebab kalau hal kayak gini terjadi, aliran bensin gak rata. Artinya akan lebih banyak bensin yang tumpah ke lantai. Lubang itu juga ada untuk membantu ventilasi bensin dan mencegah kaleng meledak di sela-sela pemakaian. Dan itu juga ide yang bagus.